Oke, halo selamat datang di YouTube channelnya Tough Trader teman-teman. Selamat malam ya, hari ini saya recordnya agak malam, kemarin biasanya sore-sore. Semoga sehat selalu ya. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan tetap cuan ya. Dikala ya ISG-nya ternyata lagi sakit demam gini ya. Jadi semangat terus, belajar terus. Supaya teman-teman bisa jadi trader yang tough gitu ya. Oke. Hari ini seperti biasa ya, sebelum saya analisa silahkan yang belum subscribe dulu ya. Like, komen, kalau ada yang mau dibahas sahamnya juga bisa komen di video ini gitu ya, atau bisa gabung di channel saya yang lain di Telegram ya. Telegram free saya ada di Tough Trader 820 ya, Tough Trader 820 ya. Biasanya juga di sana saya suka kasih menu beli sore jual pagi gitu ya. Kayak hari ini pada sukses tuh ya, harusnya LPPF ya sama Wins lumayan ya, di atas 3%, LPPF 3%, Wins-nya hampir 9%, lebih 9% lebih dikit lah ya. Jadi kalau teman-teman yang mau gabung boleh ya. Terus yang punya Instagram bisa gabung juga, di follow saya di Tough Trader gitu ya. Bisa di sana, biasanya saya suka kasih quote-quote saham ataupun menu-menu saham swing ya, yang berikut dengan penjelasannya gitu ya. Jadi teman-teman juga bisa sekalian belajar dan punya trading map dan trading plan yang jelas. Beberapa saham swing saya sudah suka share juga di sana gitu ya. Ataupun teman-teman yang punya Stockbit akun bisa follow saya juga di Tough Trader ya. Saya juga suka analisa hampir setiap hari gitu ya, beberapa chart di sana gitu ya. Dengan berikut dengan target price-nya gitu ya. Jadi boleh di-follow teman-teman. Nah, hari ini ada yang request juga ya, minta dibahas sahamnya. Terus beberapa saham yang menurut saya masih menarik untuk ditradingkan besok gitu ya. Menurut screenernya Tough Trader gitu ya. Nah, teman-teman yang mau juga dapetin screenernya atau rumus screenernya gitu ya, bisa gabung di grup berbayar saya gitu ya. Karena memang saya juga kasih di grup berbayar semuanya, screenernya, terus indikator ya, setup, terus strategi-strategi menghadapi market ya, seperti sekarang nih ya, yang kita rubah strateginya seperti apa gitu. Biasanya saya juga suka jelasin di sana, dan juga materi-materi basic yang membantu banget buat teman-teman bisa jadi trader mandiri gitu ya, atau bisa analisa sendiri, screening saham sendiri gitu ya. Dan saya pun juga mengakomodir buat teman-teman yang memang ternyata berminat di dunia saham, tapi ternyata nggak sempat analisa. Sekalipun saya juga ajarin basicnya, ketika teman-teman nggak bisa analisa sahamnya gitu ya, karena kesibukan pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, saya juga suka kasih menu-menu beli sore jual pagi, ya, menu swing, menu live trading, berikut dengan trading plan dan trading map-nya ya. Jadi nggak perlu khawatir teman-teman. Kalau berminat silahkan gabung, harganya sangat murah banget. 500.000 ya. 500.000 untuk kelas grup, dan ada yang privat juga, kelas privatnya 750.000. Perbedaannya cuma di waktu aja ya. Kalau kelas grup saya yang tentukan waktunya, kalau kelas privat teman-teman yang tentuin waktunya gitu ya. Oke, sekarang kita ke pembahasan IHSG dulu ya. Jangan lupa ini ditonton dari awal sampai akhir ya. Mudah-mudahan ada memang saham-saham yang teman-teman incar, dan ternyata sama juga dengan yang saya analisa. Mudah-mudahan bisa menambah keyakinan teman-teman dan insight baru ya. Saya bahas IHSG dulu. Jadi saya kemarin juga udah bikin garis-garis ini ya. Memang ternyata kemungkinannya di risk tipis-tipis ya, dia sentuh juga support di bawahnya lagi gitu ya, dan mantul gitu ya. Nah, support selanjutnya kalau misalnya dia jebol dari sini 5.700 ya, kemungkinan turun lagi ke 5.722. Perkiraan saya
paling parah sih sini dulu 5.600. Ya. Tapi kalau teman-teman mau tahu gitu ya, misalnya juga saya udah share di Telegram ya, di Telegram free saya. Jadi memang mostly ya indeks kita itu selalu merah di bulan Mei ya, selama 5 tahun terakhir ya, hampir berarti kurang lebih probabilitasnya 80% itu merah ya. Nah, baru dibalas itu ya di bulan Juni dan Juli itu probabilitasnya hampir 80% ke atas ya, selama 5 tahun terakhir hijau ya. Dan naiknya memang di atas 1%. Tahun kemarin kemungkinan kalau nggak salah di 4% atau 3% gitu ya. Jadi apa namanya, kalau teman-teman yang memang apa namanya tradingnya berdasarkan rujukannya dari ISG gitu ya, karena terbiasa misalkan trading blue chip atau saham-saham second liner, ya kemungkinan ya kalau mau pesta ya kemungkinan di bulan Juni atau bulan Juli ya. Cuma memang saya kan selalu bilang kita nggak trading indeks ya, kita trading sahamnya. Gitu. Pasti akan selalu ada saham-saham yang ngasih kita cuan di bulan walaupun IHSG merah gitu ya. Jadi nggak perlu khawatir teman-teman, yang jelas ya memang harus khawatir ya karena indeks kita itu sekarang, kemarin saya suka wanti-wanti kalau di bawah 5.800-nya kita baru bisa worry gitu ya. Nah, jadi saya sendiri udah mulai worry dalam artian karena gini, saya sudah terbiasa dengan strategi yang lama gitu ya, dan saya wanti-wanti ke member-member saya pun kalau jebol 5.800 kita harus ubah strategi. Nah itu ya, jadi strateginya seperti apa itu ya saya saya diskusikan sama teman-teman di member ya, di grup member free saya, di grup member berbayar saya gitu ya. Nah buat teman-teman ya, ini memang harus kita worry karena ada indikasi untuk downtrend ya. Tapi menurut saya selama bulan ini masih bisa ketahan di atas 5.600, mungkin bisa balas dendam di bulan Juni atau bulan Juli gitu ya. Itu aja ya, berarti kemungkinannya karena kita kan nggak bisa prediksi market, maksudnya nggak bisa melawan market ya, kita hanya bisa mengikuti market arahnya kemana gitu ya, nggak bisa melawan market tuh. Jadi kita ikutin aja gitu, karena gini, mostly semua saham memang ngikut indeks. Misalkan kayak sekarang banyak saham yang turun, satu indikasinya karena ngelihat IHSG turun, satu pada panic selling gitu ya. Terus yang kedua ya memang mungkin ya bandar-bandarnya juga cabut dulu gitu ya. Jadi apa namanya bikin indeks kita turun ya. Tapi kan hari ini saya pun dapat arah dari MMX-nya gitu di grup super saya gitu ya, di grup berbayar saya dapat arah dari MMX. Terus hari ini memang saya nggak siap juga, yang copet GDST juga dapat gitu ya, tadi serok di 126 gitu ya, jual di 130 gitu ya. Terus ya ada aja lah yang bisa kita bikin cuan gitu ya, selama kita memang cerdik gitu ya, dan belajar menyesuaikan dengan market, humble dengan market dan sebagainya. Oke, itu aja ya. Jadi kemungkinan arah selanjutnya ada di 5.600 ya. Kalau 5.600-nya jebol ya kemungkinan ke arah 5.400 ya. Tapi berharap kemudian dalam seminggu terakhir bisa up lah ya. Gitu ya. Buat teman-teman yang memang rujukan mengambil posisinya dari indeks kita gitu ya. Oke. Kita lanjut ke saham request yang request dulu ya. Yang pertama ada, yang pertama memang cuma satu yang request, MSP gitu ya. Di grup free saya tadi ada yang request. MSP kemungkinan masih turun ya. Nah, tunggunya di 1155 aja ya.
kalau mantul di area sana mungkin ada harapan naiknya gitu ya. Tapi nunggu mantul dulu, jangan spek buy dulu kalau saya, karena masih akan turun sih ya MSP-nya ya. Jadi mungkin bisa cari saham lain dulu ya. Oke. Kita lanjut ke saham pilihan dari screenernya Tough Trader ya. Yang pertama ada MLPL. MLPL dari kemarin sudah saya ini juga, tapi masih menarik ya. Kalau mau ambil masih bisa. Oke, cuman bisa di fast trade dulu aja atau ya pantau ketat ya. Sekarang kan di 362 ya, bisa di area sini ya teman-teman, area belinya 362, 358 ya. Pasang SL-nya di bawah 354 kalau mau fast trade ya. Kalau yang swing bisa di bawah sini di 346. Targetnya 2,4% atau ke 374, 380 ya. Potensinya masih ke atas lagi. Kemungkinan ada 400 sampai 500 ya. Yang belum masuk masih bisa, cuman ya itu tadi memang sudah naik tinggi ya. Ya, hari aja udah ke 400 gitu ya. Kemungkinan masih akan naik. Cuman mungkin hati-hati aja ya gitu ya. Bisa pasang jaring aja. Oke. Lanjut, ada temennya MPPA. MPPA hari ini sempat dibawa turun dulu terus rebound ya. Masih bisa masuk ya. Di area 1055, 1000 sini nih 1030, pasang SL-nya boleh di bawah sini 980 nggak apa-apa, boleh. Yang swing boleh agak dalam di bawah 880 boleh ya. Kemudian masih lanjut ke area 1500, 1200, 1300 ya. Yang fast trade boleh 2-4% aja ya. Lanjut, nah, saya masih dapat DMMX ya hari ini arah gitu ya. Pelipur lara banget ya. Jadi hari ini di Stockbit juga saya sempat pasang target kurang lebih 3 bulan nih, 950. Ternyata hit dalam hampir mau hit nih, besok kemungkinan hit ya. Kalau ini juga udah all time high lagi gitu ya, udah dari sahamnya ya. Nah ini deh, sebenarnya juga udah saya analisa dari zaman harganya di 250. Ya, jadi kalau yang mau ambil boleh gitu ya, bisa di area 940, 900 lah ya, area-area situ. Kalau karena masih volatil juga, targetnya ini sini lagi ya, 1600 1100 65. Kita bisa pasang jaring aja di 2-4% juga gitu ya. Pasang SL-nya kalau terlalu jauh di 790 bisa 5% atau 7% dari harga diambilnya. Misalkan teman-teman ambil di 940 ya, bisa pasang stop loss di 5-7%. Kalau yang swing ya, kalau yang fast trade ya bisa 3-4%. 2-4% ya. Lanjut, ada SAMF. SAMF juga sempat beberapa kali saya bahas gitu ya. Masih menarik sebenarnya kalau mau fast trade bisa aja. Cuman harus udah hati-hati ya gitu ya. Ini juga dia all time high. Bisa antri aja 2-3% di bawah sini nih ya. Area 1900, 1850 bisa pasang SL-nya di sini nih. 1740, targetnya 2,4% atau biasanya nih ya, kalau karakternya nih dia selalu naik di atas 10% ya. Ya. Sambil momentumnya aja. Cara lihat karakternya begini ya. Kita lihat karakternya masih dia selalu di atas 20% gitu ya, atau 10% masih bisa dicopet gitu ya. Tapi kalau untuk swing hati-hati ya. Pokoknya pasang jaring ya. Pasang SL-nya boleh di sini 1740 atau agak dalam boleh 1650. Kalau teman-teman pasang swing di bawah, berarti belinya cicil ya. Tapi kalau misalkan mau fast trade, boleh dibatasi modalnya, silakan ya, atur SL-nya ya. Lanjut ada BKSL. BKSL mau diambil boleh ya, silakan nih. Masih bagus sebenarnya hari ini, koreksi sehat aja. Banyak copetnya biasa kalau saham-saham yang memang
hype, terus ada pemberitaannya kencang ya gitu. Jadi nggak perlu khawatir teman-teman, kalau mau diambil boleh. Ada 878 ya. Pasang Excel-nya di sini ya, di bawah 76 boleh. Targetnya 24% atau area di sini 86 sampai 90 ya. 86 89 lah ya. Oke. Lanjut ada BRMS. Banyak grup berbayar yang tergocek juga ya. Karena dibawa turun dulu nih sampai ke bawah 96. Pada pasang stop loss-nya di area 100 gitu ya. Mereka udah sentuh 100, turun lagi ternyata rebound gitu ya. Ini kalau menurut saya sahamnya tuh masih kencang ya. Targetnya saya udah wanti-wanti di video selanjutnya juga. Di area 123-an ya, 123, 140-an ya. Asal teman-teman tahan gitu ya. Karena ini baru mulai gitu ya. Kalau yang mau swing baru mulai gitu ya. Jadi silakan yang mau ambil bisa di area 102 lah ya, 102 boleh, 102 100, pasang Excel-nya di bawah sini ya. 94 targetnya tadi 112 dulu lah yang dekat, lanjutannya 123 atau yang mau fase 2-4% ya. Lanjut ada kios. Kios hari ini banyak dicopet tapi it's okay. So far masih oke. Yang mau ambil bisa di area 970 boleh, 970, 950, pasang Excel-nya di bawah 900 ya. Targetnya ke sini nih. Targetnya di 1050 sampai 1100 ya. Atau 2-4% aja ya. Kemungkinan kios masih akan digoreng ya. Lanjut ada Budi. Budi juga oke. Kalau udah tren aja. Dia juga KTH ya ini. Jadi kalau mau ambil bisa di area 226, 216 boleh, pasang Excel-nya di area 204. Let profit run aja, atau teman-teman kalau mau ambil bisa di sini ya. Kalau pakai Vibo gini ya. Nah, targetnya di 246 ya. Silakan. 246 lanjut 266 ya. Ini teman-teman kalau ada yang mau belajar kayak gini, ya tadi saya ulang ya, saya selalu buka kelas gitu ya. Daripada teman-teman kasih cuannya ke bandar, mending dipakai buat investasi ilmu ya. Oke, lanjut ada Harum selanjutnya. Harum juga oke ya. Hari ini kuat indeksnya, padahal secara volume kecil ya, tapi dia tahan indeks di sini. Kalau ada yang mau ambil boleh di area 500, 5.800, 5.725. Pasang Excel-nya di sini 5.500, bawah 5.500 boleh, atau 2-4%. Targetnya ke sini nih 6.400 ya, sampai 6.800. Oke. Lanjut ada Hill. Hill juga pernah saya prediksi ya gitu. Dia masih manut ini ya, tren lainnya balik lagi. Dan udah breakout ya. Kalau teman-teman ada yang mau ambil, boleh juga nih, cantik ya. Ada sini 4.830, 4.800, boleh pasang Excel-nya di bawah 4.700. Ya, targetnya 4.950. All time high lagi. Screener saya sekarang banyaknya yang mau all time high ya. Jadi ya mudah-mudahan bisa ngasih cuan dan insight baru lah buat teman-teman ya. Dealnya udah cakep lah ya, kalau mau diambil boleh. Lanjut ada Luck. Luck habis tutup gap ya. Nah, cantik. Dia mantul, turun dulu, terus di bawah buat tutup gap. Kalau yang mau ambil boleh di area 264. Di sini lah ya, 258. Pasang SL-nya di bawah 240.
atau di bawah 244 boleh. Targetnya sini nih. Ya, 300 ya. Atau di 290 dulu ya, 290 300. Atau yang fast rate boleh di 2 sampai 4% ya. Lanjut ada KOBX. KOBX Indo Tractor. Cantik juga nih ya. Silakan lah ya, banyak yang cantik-cantik gitu ya. Saya kasih free asal teman-teman bisa tonton dari awal sampai akhir ya. Dianalisa lagi gitu ya. Yang mau ambil bisa di sini nih. Area 180 175 pasang SL-nya kalau yang jauh mau swing di 158 ya. Atau di sini nih. Ya, 168 kalau yang fast rate targetnya 2,4% atau sini 200 ya, 200 sampai 206. Lanjut ada Rans. Rans kemarin udah dibahas juga. Ya, ini sampai 16%. Kalau mau fast rate masih oke ya. Copet-copet boleh lah. Nah, kalau ngambil bisa di area sini ya. Nih. 725, 735 boleh, bisa pasang SL-nya ketat di 700. Targetnya ke sini nih, teman-teman nih, 800-an ya. 800 sampai 845. Lanjut ada NFCX. Nah, jadi screener saya ini teman-teman udah saya setting sedemikian rupa ya. Melihat aspek likuiditas juga ya, volume juga. Jadi nggak sembarang asal apa ya, keluar stoknya gitu ya. Jadi screener ini memang yang sudah saya set up biar tahan banting gitu ya. Ini NFCX juga bagus ya. Dia all time high lagi. Ya. Kalau mau ambil bisa di area sini 3730, 3680 atau 3650, bisa pasang SL di 3550. Kalau mau tahu targetnya sebenarnya bisa dari sini aja. Ya. Terdekatnya di 3920. Lanjut ke 4950 ya. Lanjut ada MLIA. MLIA juga berkali-kali masuk screen saya, ternyata memang masih lanjut. Ini MLIA ya, tuh. Udah jebol dari kemarin. Sekarang udah di area atas banget ya, tapi dia udah jebol resistannya di sini 1230. Kalau mau ambil bisa ya. Ya penting pasang SL-nya di 1230 ya, di bawah di sana. Targetnya di sini nih. Kalau mau ambil area 1290, 1270 boleh. Targetnya ke sini ya di 1390 sampai 1480. Lalu ada saham baja. Ya suspek ya. Nah, udah saya bikin proyeksi dari kemarin ya. Targetnya masih ke 300 dan hari ini ya masih konsolidasi lah ya. Kalau mau ambil masih bisa di area 276, 270 boleh ya. Pasang SL-nya di bawah 256, targetnya 304 ya. Kalau jebol ini all time high juga. Ya. Dari sejak IPO-nya udah all time high di area 320 ya. Targetnya 300 320. Kemungkinan masih lanjut ya, semoga ya. Boleh dilirik yang lain kayak saham bajanya ada kelas ya kalau yang non syariah. Yang syariah adanya HKMU ya, HKMU GDST ya, silakan dipantau juga. Lanjut ada ikan. Nah, ikan juga
Kalau mau dicopet boleh, pasang area di sini 134, 130, SL-nya di 125 boleh. Masih ada gap di sini nih di atas nih, kemungkinan masih digoreng ya. Area sini nih 180 ya. Yang dekat aja boleh di 146 atau 2-4%. Oke. Lanjut terakhir ya nih, PTV. Nah, hari ini 10%. Lumayan yang perlahan tapi pasti, ternyata yang mau ambil masih boleh. Oke, IPTV area-area sini ya. Boleh nih, area 262, 260 boleh lah ya. Di sini terus kalau yang mau fast trade bisa pasang SL-nya di bawah 256, kalau yang swing bisa agak jauh di bawah 250, targetnya sini 280 sampai 300 ya. Sorry, 280 tahapannya 286, 286 terus ke 300 ya. Oke. Oke, udah selesai teman-teman. Itu aja ya. Semoga bermanfaat. Ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan mudah-mudahan bisa menambah insight buat teman-teman. Gak perlu khawatir ya, perlu khawatir sih ya. Saya sendiri khawatir jujur gitu ya. Tapi bentuk khawatirnya adalah tadi saya ulangi lagi, adalah kita bisa mengganti strategi, karena strategi trading kita nggak bisa selamanya dipakai di dalam keadaan yang sama gitu ya. Jadi silahkan teman-teman belajar lagi gitu ya. Apalagi buat teman-teman yang pemula gitu ya. Ini menurut buku yang saya baca. Bukunya kalau teman-teman tahu ya, New Trader, Rich Trader gitu ya. Yang pertama gitu ya. Rata-rata trader itu sebagian besar gagal di tahun pertama gitu ya. Apalagi teman-teman pemula nih ya. Jadi ya pasti ada yang kapok lah dan sebagainya, pindah kripto dan sebagainya gitu ya. Kripto pun sekarang ya begitu ya. Jadi ya anggapnya adalah bisnis ya. Kalau teman-teman melakukan trading dengan pendekatan bisnis, dengan mental bisnis, teman-teman pasti akan hati-hati menjalankannya gitu ya. Jadi sedikit itu aja lah ujangan dari saya gitu ya. Dan semoga teman-teman bisa ikut memajukan pasar modal kita gitu ya. Dan semoga bermanfaat. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.